Ya, Ustadz, Taib sepakat Ustadz. Ya, silahkan moderator. Izin bertanya Ustadz. Oke, Kesatria Aswaja mungkin langsung spesifik ya. Kita tidak menerangkan lagi ya untuk materi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz kepada dua Ustadz terkait sikap dari teman-teman Salafi atau biasa dipanggil Wahabi. Jadi dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim, di situ Ibnu Qayyim ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Qayyim itu meriwayatkan redaksinya seperti ini. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah syadidal lahji biha jiddan. Wa qala li yawman li hadaini al-ismaini wa huma al-hayyul qayyum. Syekh Ibnu Taimiyah itu sangat menganjurkan membaca dua kalimat ini, ya hayyu ya qayyum. Beliau berkata kepadaku pada suatu hari, wa huma hayyul qayyum ta'thiru 'azimin fi hayatil qalbi. Bahwa kalimat hayyu dan qayyum ini memberi bekas yang luar biasa dalam menghidupkan hati. Dan beliau mengisyarah kedua kalimat ini merupakan ismul a'zam. Wa sami'atuhu, kemudian Ibnu Qayyim berkata, aku mendengar bahwa Syekh Ibnu Taimiyah berkata, perhatikan, apa kata Syekh Ibnu Taimiyah? Man wadaba ala arba'ina marratan kulla yawmin baina sunatil fajr wa salatil fajr ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu hasalat lahu hayatul qalbi walam yamut qalbuhu. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang muwadhabah senantiasa mengucapkan arba'ina 40 kali, arba'ina marratan kulla yaumin setiap hari, baina sunatil fajr wa salatil fajr, antara sholat sunnah fajar dan sholat fajar. Apa yang dia ucapkan? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Wahai yang maha hayyu dan maha qayyum, tiada Tuhan selain dirimu, dengan rahmatmu astaghits, aku minta tolong. Hasalat lahu hayatul qalbi walam yamut qalbuhu, maka dia akan mendapatkan hidupnya hati. Dalam ibadah ini ada 5 hal yang tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Pertama, membatasi jumlahnya 40 kali. Kedua, merutinkannya setiap hari. Ketiga, mengkhususkan waktunya antara sholat sunnah fajar dan sholat fajar. Keempat, redaksi yang tanpa pengurangan dan tanpa penambahan. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu, itu nggak ada. Kalau ya hayyu ya qayyum tanpa la ilaha illa anta itu ada. Tapi sama persis sebagaimana kata beliau tadi Ustadz, tanpa ditambah, tanpa dikurang, ini nggak ada. Kemudian yang kelima, tahu bahwa dengan zikir, dengan praktek seperti ini, itu menghidupkan hati. Pertanyaannya, ini bid'ah atau tidak? Kalau jadi tidak, gini, Bang. Sebentar, jangan dipotong. Kalau ini bid'ah, kalau ini bukan bid'ah, tunjukkan dalil satu saja yang sahih Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkannya. Jika tidak, maka bagaimana kita menganggapnya? Begitu Ustaz. Cuman di sini di atasnya ada disebutkan wa min tajarrubati salikin allati jarrabuha. Begitu. Terima kasih Ustaz. Kemudian ini masih pertanyaan sama Ustaz ya. Entum bisa cek di foto profil saya karena saya nggak bisa nunjukin gambar. Di situ pertanyaannya tentang doa khatamil Quran dalam sholat. Jadi di Arab Saudi itu ada sebuah kebiasaan ibadah di mana setiap akhir bulan Ramadan, di akhir sholat tarawih, mereka akan membaca doa khatamil Quran dalam sholat. Ada orang yang bertanya kepada Syekh Utsaimin, wahai Syekh Utsaimin, dalam kitab menyebut fatwa beliau dan juga kitab Al-Bid'ah wal Muhdatsat wa ma la asla lahu fid din, ya, wa ma la asla lahu. Ada orang bertanya, ma qaulukum fima yadhhabu ilaihi ba'dun nas anna min du'a khatmil Quran min al-bid'il muhdatsah. Bagaimana pandangan kalian ya Syekh mengenai sebagian orang yang menganggap doa khatmil Quran itu bid'ah? Kata Syekh Utsaimin, perhatikan, la a'lamu li du'ai khatmil Quran fi sholati aslan sahihan ya'tamadu alaihi min sunnati Rasulullah wala min amali sahabah. Aku tidak mengetahui doa khatamil Quran dalam sholat itu ada dalil yang sahih dari Nabi dan sahabat. Wa ghayatu ma fi dzalika, ya, adapun jikapun hujung ada dalilnya itu dari perbuatan Anas bin Malik. Beliau mengerjakan doa khatamil Quran tapi dalam sholat, bukan dalam sholat, di luar sholat. Nah, ya, sedangkan yang namanya sholat itu tidak disyariatkan menambah-nambah sesuatu yang bukan mahal membaca doa.
Karena doa khatamil Quran itu dibacanya bukan pada waktu i'tidal. Jadi setelah membaca ayat pendek, sebelum rukuk, masih dalam posisi berdiri, itu Imam Sudais bisa dilihat di YouTube mengangkat tangan membaca doa. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Wa amma itlaqul bid'ati ala hadhil khitmati fi shalah fa inni la uhibbu itlaqa dzalik. Adapun menggunakan kata-kata bid'ah pada perkara khatamil Quran dalam salat ini, aku tidak suka menyebutnya bid'ah. Kenapa? Ya ana ulama ahli sunnah Mungkin dipersingkat Ustaz. Oh siap, karena ulama-ulama itu berbeda pandangan. Jadi yang saya pertanyakan itu gini, Syekh Utsaimin di sini udah mengaku tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah baik dari Nabi atau sahabat, tapi beliau enggan menyebutnya bid'ah. Gara-gara ulama berbeda pandangan, ada ulama yang membolehkan. Kenapa hal ini tidak dipraktekkan pada perkara seperti maulid? Kalau ditanya dalil khusus, ya nanti ya ada nggak Nabi seperti yang sekarang, mungkin ya nggak ada. Tapi ada nggak fatwa ulama? Banyak. Seperti Abu Syamah, Syekhul Islam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Suyuti, banyak. Seharusnya harus konsisten. Jadi jangan, kalau ini mungkin agak sedikit pribadi ya, maksudnya kalau di luar kelompok dianggap bid'ah, kalau dalam kelompok nggak mau disebut bid'ah. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana dua Ustadz baik dari Habib atau Ustadz Ahsanul Hadis menanggapi dua contoh ibadah ini? Syukran, terima kasih. Maaf sedikit. Baik, silakan Ustadz Thayyib duluan ya, memandang itu. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berkaitan apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mentakhsiskan suatu zikir ya dengan sebuah keutamaan, maka jika hal itu tidak dilandaskan dalil, walaupun itu adalah Syekhul Islam, maka saya masih mengejar itu dalilnya sampai detik ini. Itu jawaban saya. Karena kenapa? Karena Syekhul Islam itu bukan nabi. Saya alhamdulillah ya, Allah kasih kenikmatan berupa bisa kuliah di Madinah, Fakultas Bahasa Arab. Apakah Fakultas Bahasa Arab sepakat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bab majaz? Jawabannya tidak. Kami Fakultas Bahasa Arab menetapkan majaz, sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari majaz secara mutlak ya, dan mengatakan bahwasanya majaz itu adalah tauhid. Namun beliau mengatakan itu adalah uslub Arabi. Apa bedanya? Ya kan? Maka jujur saja, dalam beberapa konteks ya kan, saya tidak sependapat dengan beliau, walaupun beliau adalah orang yang alim ya, walaupun beliau adalah orang yang, makanya Syekhul Islam itu tidak keluar dari sebuah negeri kecuali masuk ke sebuah negeri kecuali beliau di penjara, kira-kira gitu. Maka kalau antum nanya ke saya tentang Syekhul Islam, saya nanya ke antum juga, dalilnya juga mana, karena saya juga nanya gitu kan. Itu jawaban saya. Disepakati Ustadz bahwa itu bid'ah dan beliau ahlul bid'ah dalam konteks itu. Ya Ustadz? Iya. Beliau kalau itu ya? adalah bid'ah, ya gimana mau saya bela gitu kan? Oh siap. Namun begini akhi, perlu kita tahu ya. Minal insaf, ya kan? Minal insaf ayyughtafara qalilu khata'il mar'i fi kathiri sawabihi. Minal insaf ayyughtafara qalilu khata'il mar'i fi kathiri sawabihi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ya, kebaikan beliau tidak kita ingkari, namun tahrif beliau fi babil asma'i was sifat ya, fi babil asma'i was sifat, nyun sewu ya, mohon maaf, itu kami tidak menerimanya. Itu wallahu a'lam.
Oke, baik, rasanya cukup. Nomor 2 Ustaz, pertanyaan nomor 2 tadi tentang doa khatamil Quran dalam sholat, di mana Syekh Utsaimin ini minta maaf standar ganda. Bagaimana tanggapan Ustaz? Saya mengenai doa khatmil Quran harus dikaji ulang ya. Saya tidak paham di situ. Maka apa yang saya tidak pahami, saya tidak berani menjawab, akhi. Afwan ya. Mungkin Ustadz Emil beliau bisa membantu. Baik, terima kasih Ustadz, sangat gentleman ya Ustadz. Sikapnya seperti itu. Mungkin ada tambahan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam, sebelumnya saya tidak kenal ya siapa Ustadz Ksatria Aswaja, tapi saya dengar logatnya kayaknya orang Madura juga nih. Saya orang Aceh Ustaz. Orang Aceh. Aduh, berarti Cuman firasat saya udah mulai dialek melemah nih karena riyadhahnya kurang. Oke, lanjut. Antum tadi nanyanya kepanjangan, tetapi karena suara antum merdu, jadi Ustadz Nanda takut nyetop antum gitu ya. Astagfirullah. Jadi gini Ustadz ya, apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, indah ba'dil ulama ya, Syekhul Islam merutinkan membaca ya Hayyu ya Qayyum setiap antara sholat fajar dengan sholat sunnah fajar. Mungkin menurut Ustadz Taib itu akan dianggap bid'ah, kalau bagi saya itu adalah istiqamah. Merutinkan sebuah amal sunnah bagi saya itu bukan bid'ah, tapi itu adalah istiqamah. Ya, misalkan saya merutinkan membaca Al-Quran 1 juz setiap pagi. Siapa yang nyuruh baca Al-Quran 1 juz setiap pagi? Dan kenapa saya harus membagi juz berdasarkan pembagian Al-Quran, di mana Nabi tidak membagi Al-Quran jadi 1 juz? Bahkan riwayat-riwayat sahabat itu justru kebanyakan khatamnya sekali 7 hari seperti itu ya. Makanya ada pembagian 7 ya, ada 7 ajza Al-Quran seperti itu. Itu ada di dalam Ihya juga dijelaskan. Ya. Tapi kalau saya lakukan 1 juz setiap hari itu bukan bid'ah, itu namanya istiqamah. Sama ketika saya mungkin bersedekah setiap Jumat nasi 30 kotak, itu bukan bid'ah, tapi itu adalah istiqamah, termasuk yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait merutinkan membaca di antara Asmaul Husna yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Itu bukan bid'ah, tapi itu adalah istiqamah. Ya, dan ini rumit juga nih Ustaz ya. Masalah doa khatmul Quran juga. Doa khatmul Quran tidak masalah. Doa, jangankan doa khatmul Quran, doa minta mobil aja boleh, doa minta istri aja boleh. Masa doa khatmul Quran tidak boleh gitu ya? Doa itu free, bebas ya. Ada doa yang maktur, ada doa yang ghairu maktur seperti itu ya. Ya Allah, tolong berikan saya Alphard, ya kan tidak masalah. Walaupun ini ibadah ya, tapi jangan dibilang nanti ini bid'ah juga. Sama dengan doa khatmul Quran kalau pakai standar saya. Tapi masalahnya kan memang tadi yang ditanyakan Ustadz Ksatria Aswaja adalah ketika kebiasaan Syekh Utsaimin adalah menganggap sesuatu yang tidak ada dalilnya itu adalah bid'ah, tapi giliran doa khatam Quran tidak dianggap bid'ah. Yang beliau tanya sebenarnya inkonsistensi bid'ah. Benar Ya, Ustaz. standarnya itu kenapa tidak baku seperti itu. Giliran ini tidak ada dalil Benar, dibilang Ustaz. bid'ah. Giliran yang satu lagi tidak ada dalil dibilang tidak bid'ah. Itu sebenarnya. Jadi bukan masalah dalilnya, tapi ketidakkonsistenan. Kemudian satu lagi, ya masalah tahrif sifat. Ini saya lihat antum juga tidak konsisten jadinya, karena antum fakultas bahasa Arab dan antum bilang tadi bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada majas dan majas itu bukan taghut. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwasanya majas itu taghut. Gara-gara Ibnu Taimiyah mengatakan majas itu taghut, makanya bagi beliau tidak boleh ditakwil-takwil lafaz yad, lafaz nuzul, lafaz harwalah dan seterusnya seperti itu. Kalau kita mengakui majas ya sudah, berarti kita menerima takwil asal takwilnya itu dilandaskan kepada dalil. Jadi bukan tahrif yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Ya, itu adalah takwil, dan takwil itu maktabar. Barangkali nanti bisa kita buatkan satu lagi nih, diskusi tentang memahami ayat-ayat sifat. Bagaimana kita memahami antara itsbat, antara tafwid dan juga takwil. Tapi Imam Nawawi bukan mentahrif, tapi Imam Nawawi adalah mentafwid dan juga mentakwil. Dan ini juga bisa kita temukan di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ya, dan ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak berbeda ya. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu memang mesti ditakwil, tapi masalahnya sekarang takwilannya itu dikembalikan pada siapa? Pada Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah atau warrasikhuna fil ilmi, tergantung khilafiyah terkait wakafnya di situ. Surat Ali Imran ayat 7 itu. Jadi ini bukan tahrif. Ini perlu saya bela juga ya, kehormatan Imam Nawawi. Tapi nanti ya, ini daripada melebar, kita mantap juga nih kalau dibuatkan satu lagi sesi diskusi terkait pandangan Imam Nawawi terkait ayat-ayat sifat. Itu barangkali Wallahu ta'ala.
baik. Terima kasih Ustaz Habib dan Ustaz Taib tadi pertanyaan dari Ustaz Suwaja ya. Boleh minta waktunya? Izin membersihkan nama Syekh Ibnu Taimiyah. Yang saya tahu bukan Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan majas itu tauhid, tapi muridnya Syekh Ibnu Qayyim sebagaimana dalam Sawa'iqul Mursalah. Syekh Ibnu Taimiyah hanya menganggapnya bid'ah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Suwaja. Selanjutnya Terima kasih. Maaf sedikit. baik, silakan Ustaz Taib duluan ya. Memandang itu. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berkaitan apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mentakhsiskan suatu zikir ya dengan sebuah keutamaan, maka jika hal itu tidak dilandaskan dalil, walaupun itu adalah Syekhul Islam, maka saya masih mengejar itu dalilnya sampai detik ini. Itu jawaban saya. Karena kenapa? Karena Syekhul Islam itu bukan nabi. Saya alhamdulillah ya, Allah kasih kenikmatan berupa bisa kuliah di Madinah, Fakultas Bahasa Arab. Apakah Fakultas Bahasa Arab sepakat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bab majas? Jawabannya tidak. Kami Fakultas Bahasa Arab menetapkan majas, sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari majas secara mutlak ya, dan mengatakan bahwasanya majas itu adalah tauhid. Namun beliau mengatakan itu adalah uslub Arabi. Apa bedanya? Ya kan? Maka jujur saja dalam beberapa konteks ya kan, saya tidak sependapat dengan beliau, walaupun beliau adalah orang yang alim ya, walaupun beliau adalah orang yang, makanya Syekhul Islam itu tidak keluar dari sebuah negeri kecuali masuk ke sebuah negeri kecuali beliau di penjara, kira-kira gitu. Maka kalau antum nanya ke saya tentang Syekhul Islam, saya nanya ke antum juga, dalilnya juga mana, karena saya juga nanya gitu kan. Itu jawaban saya. Disepakati Ustadz bahwa itu bid'ah dan beliau ahlul bid'ah dalam konteks itu. Ya Ustadz? Iya. Beliau Kalau itu bid'ah, adalah bid'ah, ya gimana mau saya bela gitu kan? Oh siap. Namun begini akhi, perlu kita tahu ya. Minal insaf, ya kan? Minal insaf ayyughtafara qalilu khata'il mar'i fi kathiri sawabihi. Minal insaf ayyughtafara qalilu khata'il mar'i fi kathiri sawabihi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ya, kebaikan beliau tidak kita ingkari, namun tahrif beliau fi babil asma'i was sifat ya, fi babil asma'i was sifat, nyun sewu ya, mohon maaf, kami tidak menerimanya. Itu wallahu a'lam. Oke, baik, rasanya Nomor 2 Ustadz, pertanyaan nomor 2 tadi tentang doa khatamil Quran dalam sholat, di mana Syekh Husaimin ini minta maaf standar ganda. Bagaimana tanggapan Ustadz? Saya mengenai doa khatmil Quran harus dikaji ulang ya. Saya tidak paham di situ. Maka apa yang saya tidak pahami, saya tidak berani menjawab, akhi. Afwan ya. Mungkin Ustadz Emil beliau bisa membantu. baik. Terima kasih Ustadz, sangat gentleman ya Ustadz. Sikapnya seperti itu. Mungkin Buya Habib ada tambahan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam, sebelumnya saya tidak kenal ya siapa Ustadz Kesatria Aswaja, tapi saya dengar logatnya kayaknya orang Madura juga nih. Saya orang Aceh Ustadz. Orang Aceh. Aduh, berarti Cuman firasat saya udah mulai dialek melemah nih, karena riyadhahnya kurang. Oke, lanjut. Antum tadi nanyanya kepanjangan, tetapi karena suara antum merdu, jadi Ustadz Nanda takut nyetop antum gitu ya. Astagfirullah. Jadi gini Ustadz ya,
apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inda ba'dil ulama ya Syekhul Islam merutinkan membaca ya Hayyu ya Qayyum setiap antara sholat fajar dengan sholat sunnah fajar. Mungkin menurut Ustadz Thayyib itu akan dianggap bid'ah. Kalau bagi saya itu adalah istiqamah. Merutinkan sebuah amal sunnah bagi saya itu bukan bid'ah, tapi itu adalah istiqamah. Ya, misalkan saya merutinkan membaca Al-Quran 1 juz setiap pagi. Siapa yang nyuruh baca Al-Quran 1 juz setiap pagi? Dan kenapa saya harus membagi juz berdasarkan pembagian Al-Quran, di mana Nabi tidak membagi Al-Quran jadi 1 juz? Bahkan riwayat-riwayat sahabat itu justru kebanyakan khatamnya sekali 7 hari seperti itu ya. Makanya ada pembagian 7 ya, aja 7 ajza Al-Quran seperti itu. Itu ada di dalam Ihya juga dijelaskan. Ya. Tapi kalau saya lakukan 1 juz setiap hari itu bukan bid'ah. Itu namanya istiqamah. Sama ketika saya mungkin bersedekah setiap Jumat nasi 30 kotak. Itu bukan bid'ah, tapi itu adalah istiqamah, termasuk yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait merutinkan membaca di antara Asmaul Husna yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Itu bukan bid'ah, tapi itu adalah istiqamah. Ya, dan ini rumit juga nih Ustaz ya. Masalah doa khatmul Quran juga. Doa khatmul Quran tidak masalah. Doa, jangankan doa khatmul Quran, doa minta mobil aja boleh, doa minta istri aja boleh. Masa doa khatmul Quran tidak boleh gitu ya? Doa itu free, bebas ya. Ada doa yang maktur, ada doa yang ghairu maktur seperti itu ya. Ya Allah, tolong berikan saya Alphard, ya kan tidak masalah. Ya, walaupun ini ibadah ya, tapi jangan dibilang nanti ini bid'ah juga. Sama dengan doa khatmul Quran. Kalau pakai standar saya, tapi masalahnya kan memang tadi yang ditanyakan Ustaz Ksatria Aswaja adalah ketika kebiasaan Syekh Utsaimin adalah menganggap sesuatu yang tidak ada dalilnya itu adalah bid'ah, tapi giliran doa khatam Quran tidak dianggap bid'ah. Yang beliau tanya sebenarnya inkonsistensi bid'ah. Benar, Ya, Ustaz. standarnya itu kenapa tidak baku seperti itu. Giliran ini tidak ada dalil, Benar, dibilang Ustaz. bid'ah. Giliran yang satu lagi tidak ada dalil, dibilang tidak bid'ah. Itu sebenarnya. Jadi bukan masalah dalilnya, tapi ketidakkonsistenan. Kemudian satu lagi, ya masalah tahrif sifat. Ini saya lihat antum juga tidak konsisten jadinya, karena antum fakultas bahasa Arab dan antum bilang tadi bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada majas dan majas itu bukan taghut. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwasanya majas itu taghut. Gara-gara Ibnu Taimiyah mengatakan majas itu taghut, makanya bagi beliau tidak boleh ditakwil-takwil lafaz yad, lafaz nuzul, lafaz harwalah dan seterusnya seperti itu. Kalau kita mengakui majas ya sudah, berarti kita menerima takwil asal takwilnya itu dilandaskan kepada dalil. Jadi bukan tahrif yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Ya, itu adalah takwil, dan takwil itu mu'tabar. Barangkali nanti bisa kita